Awal mula kebohongan suami terbongkar, rekayasa perampokan tutupi perbuatan bunuh istri. Awal mula kebohongan suami diserang, Banten terbongkar rekayasa perampokan untuk menutupi perbuatannya bunuh istri. Skenario Wadison Pasaribu, 47, untuk menutupi kelakuannya telah menghabisi nyawa istri Petri Sihombing, 35, nyaris berjalan mulus. Pasalnya Wadison sudah meyakinkan publik jika keluarganya menjadi korban perampokan hingga sang istri tewas. Wadison ditemukan terikat dan terbungkus karung hingga disebut kritis, sementara istri tewas di kamar dalam kondisi terikat. Bahkan Wadison sempat dilarikan ke rumah sakit. Dia diperbolehkan pulang setelah kondisinya dinyatakan baik. Bahkan saat berada di rumah Wadison sempat menangisi nasib istrinya. Dia pun tampak mendoakan mendiang istri. Ternyata hal itu hanya drama dari Wadison untuk menyembunyikan kelakuannya membunuh Petri Sihombing. Kebohongan Wadison itu pun terungkap saat sang anak mengaku disuruh ayahnya untuk meminta tolong ke tetangga pada Minggu, 1 Juni 2025, pagi sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kejanggalan inilah yang mengungkap seluruh kebohongan dari Wadison. Jadi awalnya itu si anaknya ngomong, kalau waktu dia keluar rumah minta tolong itu disuruh ayahnya, padahal kan tetangga tahunya ayahnya itu terikat dalam karung menjadi korban juga, ujar tetangga korban, Siti Mariam, Rabu, 4 Juni 2025, dikutip dari Tribun Banten. Mariam menuturkan Wadison sampai rela diikat di dalam karung demi membuat skenario seolah-olah tewasnya Petri karena perampokan. Kayaknya itu sengaja mengikat sendiri dalam karung untuk mengalihkan perhatian. Jadi seakan-akan itu perampokan, jelasnya. Sementara, Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yuda Satria mengakui pihaknya sudah menangkap Wadison pada Selasa, 3 Juni 2025. Adapun Wadison diamankan di rumah duka. Ia sudah ditangkap, pelaku, pembunuhan, suaminya, tuturnya. Sempat tangisi kepergian sang istri. Wadison pun sempat menangisi kepergian sang istri setelah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit, RS, Sari Asih pada Minggu, 1 Juni 2025, siang sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pasalnya, dia sempat dirawat beberapa jam setelah kejadian. Bahkan, menurut pantauan Tribun Banten, Wadison turut mendoakan mendiang istrinya. Berdasarkan foto yang diterima, tampak tangisan dari Wadison atas kepergian Petri meski sebenarnya dirinya lah otak dari kasus pembunuhan terhadap istrinya tersebut. Wadison diinterogasi keluarga. Selain pengakuan dari anaknya, terbongkarnya skenario yang dirancang Wadison ketika dirinya diinterogasi oleh pihak keluarga korban. Kakak Wadison, Tony Lembas Pasaribu, mengungkapkan interogasi tersebut dilakukan karena pihak keluarga besar menemukan kejanggalan dalam tewasnya Petri. Salah satunya terkait Wadison yang tampak ragu ketika memberikan keterangannya. Kami keluarga tentu kecewa, karena dia terlihat keraguan sejak awal diperiksa, keterangannya pelantat pelintut, ujar Tony. Akhirnya, Wadison pun mengakui telah merancang skenario bahwa tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Dia menciptakan alibi bahwa habis kena rampok, kata Tony. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tak bernyawa. Setelah itu, pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, kronologi ditemukannya jasad Petri berawal ketika anaknya keluar rumah sambil menangis dan meminta pertolongan pada Minggu dini hari sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jensen Pasaribu, 57, tetangga korban, langsung keluar rumahnya ketika mendengar adanya tangisan anak korban. Azan subuh Pak ya, yang ibadah pagi-pagi itu, saya mendengar kayak ada gembok sama pagar dibuka gitu, diketok-ketok, saya bangun, saya keluar, saya lihat di pagar saya nggak ada, penasaran, saya keluar pagar, anaknya udah minta tolong, anaknya masih kecil sekitar umur 7 sama sekitar segitulah anaknya, minta tolong nangis-nangis. Saya udah firasat buruk, malam-malam anak minta tolong sambil nangis, langsung saya teriak. Saya teriak minta tolong, datang tetangga 2 orang. Kami masuk dari belakang rumahnya, karena pintunya yang depan digembok. Kami masuk dari pintu belakang udah terbuka posisinya, dan di dapur itu suaminya udah dikarungin. Menghubungi polisi, saya lihat ke kamar tempat tidur mereka. Itu istrinya udah posisi tengkurap dan diikat tangannya ke belakang ini. Saya berusaha membuka ikatannya, setelah lepas ikatannya, ternyata tangannya udah kaku. Langsung saya larang orang masuk,
karena saya lihat sudah kaku tangannya gitu. Kira-kira begitu kejadiannya Pak. Ada luka kah di Kalau sekilas luka yang serius nggak ada. itu? Untuk suaminya sendiri dikarungin di bagian belakang rumah atau Di dapur posisinya. Di dapur. Posisi kami temukan udah di dapur dikarungin. Ada luka juga. Kalau luka serius tidak ada Pak.